kenyataannya lebih banyak pria yang bergejala. Gejala utamanya adalah luka di kulit kelamin dan itu tidak nyeri. Aktivitas seksualnya tidak menurun sehingga penularannya tetap berlanjut. Hilang lukanya bukan berarti sembuh. Sifilis itu adalah raja dari penyakit kulit. Parah Nah, ya ibunya nanti. kena sifilis, bayinya Bayinya juga nanti kena. cacat. Saya lanjutkan lagi. Ini HIV bisa sembuh atau tidak? Walaupun misalnya masih dalam pengobatan boleh ya dok ya berhubungan intim Boleh. asalkan Pakai kondom. Selamat sore Sobat PKBI, Klinik Mitra Keluarga dan juga Kick News. Nah, kembali lagi bersama saya sore ini dengan Nurul di sini dan Dr. Zainul, masih ya dengan Dr. Zainul ya, kemarin kita sudah sekarang lagi yang merupakan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Zoonosis. Nah, ini saya kemarin belum sempat tanya nih tentang zoonosis ini apa sih dok? Jadi zoonosis itu adalah penyakit hewan yang bisa menularkan ke manusia. Berarti kayak COVID kemarin itu dok ya yang Nah, COVID kemarin itu kan katanya ya, dulu katanya dari kelelawar, zoonosis. Oh, itu masuk ya dok ya? Nah, tapi begitu menularkan sesama manusia kemarin ya jadinya penyakit menular langsung. Jadi Awalnya dokter yang zoonosis. Memang 70% penyakit baru emerging disease namanya ya. New emerging disease itu 70%-nya adalah penyakit zoonosis dari hewan. Ya. Terus kemudian menularkan ke manusia. Dan tentunya berat itu. Menarik ini. Menarik, bisa dibahas nanti zoonosis. Ya. Cuman sayangnya bukan pembahasan kita hari ini. Ada yang lebih menarik daripada Ada yang lebih zoonosis. menarik, betul. Mudah-mudahan. Karena kemarin kita sudah membahas tentang mitos dan fakta infeksi menular Infeksi menular seksual untuk pria. Nah, Pria. yang sekarang saya pengen tahu nih dok, jenis-jenis IMS pada pria dan ciri-cirinya. Karena kita baru ngobrol santai dok ya sebelum kita syuting ini nih. Nah kan tadinya saya pikir bahwa gejala pada pria itu justru tidak terlihat dibandingkan dengan perempuan. Ternyata saya salah ya dok ya? Ya, kenyataannya lebih banyak pria yang bergejala. Lebih banyak ya? Jadi sebenarnya lebih mudah dideteksi lebih ya? mudah Seperti yang dokter dideteksi bilang sehingga tempo hari. justru itu komplikasinya bisa dicegah. Karena kan begitu ada gejala langsung berobat sehingga tidak terjadi komplikasi. Tapi kalau pada wanita biasanya gejalanya tanpa gejala, jadi kadang-kadang justru lebih tahu komplikasinya dulu. Oh gitu, Ya, berarti kita yang lebih lama dok ya? Betul. Jadi kayak apapun penyakitnya, gejalanya keputihan saja. Contohnya Itu ya, dok? kok keputihan kok nggak sembuh-sembuh seperti itu kan? Tapi bukan berarti semua keputihan itu adalah penyakit infeksi. Nanti saya bahas. Enggak ya. Jadi salah satu gejala kok keputihan ya, enggak spesifik, tidak ada nyeri. Kita harus akui ya, kita datang ke petugas kesehatan, datang ke dokter, itu penyebabnya apa? Yang pertama adalah nyeri Itu dulu atau sakit. yang dideteksi ya. Coba kalau nggak ada nyeri, mungkin ya santai, masih sehat saya. Masih bisa. Tapi kalau nyeri, itu ada sesuatu yang tidak beres di tubuh saya, seperti itu. Begitu. Oleh karena itu, nah kembali ke itu, ciri utama dari penyakit menular seksual pada laki-laki adalah nyeri pada saat. Berarti kuncinya nyeri. Kalau sudah nyeri itu wajib periksa gitu ya. Walaupun itu tidak semua nyeri pada saat buang air kecil itu penyebabnya penyakit menular seksual. Bisa yang lain, tapi lebih baik batu juga nyeri ya. Ya betul, kencing batu ya dok. Iya, nyeri. Nyerinya luar biasa. Nyeri ya. Tetapi kalau penyakit menular seksual itu sebagian besar adalah nyeri. Walaupun ada yang tidak nyeri. Sebagian besar nyeri, yang tidak nyeri ada. Ciri lainnya luka. Luka di daerah. Ada luka di daerah kemaluan dan sekitarnya. Sekitarnya itu
misalnya paha gitu dok? Ya, bisa di daerah pubis. Nah, Oke. ya, jadi di kelamin, ya, di mulut kelamin, atau juga bisa di kulit kelamin atau di daerah sekitarnya. Seperti itu. Berarti itu ya. Nah, itu Nyeri, ciri ada utamanya luka. ya dok ya, ada dua. Yang pertama nyeri, yang kedua ada luka. Seperti itu. Salah satunya aja udah cukup ya. Salah satunya lebih baik periksa. Ya, Iya gitu. betul. Nah, itu kan ciri-cirinya dok. Saya tuh penasaran pengen tahu apa saja sih penyakit menular seksual yang paling sering diderita oleh pria. Ya, penyakit menular seksual ya. Nah, sekarang kita sebelum ke arah sana, penyakit menular seksual itu apa dulu? Penyakit menular seksual apa dulu? Penyakit yang ditularkan Adalah penyakit yang bisa ditularkan lewat hubungan seksual. bisa, berarti tapi Bisa. tidak selalu gitu dok. Bisa, ya betul. Bisa, Oke. tapi tidak selalu. Contoh ya, Oh, HIV termasuk penyakit menular seksual atau tidak? Iya, karena bisa ditularkan lewat hubungan seksual. Tetapi bisa juga tidak. lewat suntikan Ya, bisa, betul. transfusi bisa. Seperti yang tempo hari kita bicarakan dok Ya. ya, makanya jangan ngedrak. Nah, itu kan, jangan menggunakan pakai alat suntik. jarum suntik Iya betul seperti itu. betul. Iya ya. Ya. Nah, penyakit yang banyak terjadi, kita ngomong sebenarnya penyakit menular seksual itu banyak. Tapi yang banyak terjadi di masyarakat nomor satu pada pria ya. Nomor satu adalah gonoro, gonoro. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonoro. Ya, kalau orang awam kencing nanah katanya. Jadi kencingnya itu Ada nanah Ada sedikit, ya, nanahnya. dan itu nyeri sekali. Nyeri sekali. Kebayang. Ya, nah, oleh karena itu orang kalau terinfeksi GO malah cepat berobat. Gitu ya, cepat berobat karena apa? Nyeri. tapi apakah harus ditunggu sampai ada nanahnya dulu dok? Ya masalahnya kalau Itu kalau udah ada nanahnya itu udah parah dok ya? lah ya sudah muncul gejala. Persoalannya kan kalau belum muncul gejala kan orang nggak ini. Iya. Heeh. Maksudnya nggak serta merta nyeri langsung keluar nanah gitu nggak kan ya dok ya? Ya, Nyeri enggak. dulu, Betul. kemudian ada Betul waktunya sekali. baru Betul dia- sekali, betul sekali. Jadi nyeri dulu karena di situ ada luka, baru kemudian ada nanah. Nah, kan itu secara awam. Yang kedua yang banyak lagi, yang kedua adalah sifilis. Sifilis itu kalau bahasa awam itu raja singa, seperti itu ya. Namanya keren dok. Raja Iya, Singa. saya sampai sekarang tidak mendapatkan literatur dari mana Kenapa pilihan nama itu nama dok ya? seperti itu ya. Mungkin Nama nanti seperti- saya akan teliti itu dok. Ya itu lebih menarik kelihatannya, tapi disebut raja singa ya. Nah itu ciri gejala utamanya adalah luka di kulit kelamin dan itu tidak nyeri. Lukanya tuh kayak apa dok? Apakah Lu- kayak Mm-mm. sariawan atau bernanah atau Ya lukanya itu bulat, kemudian di pinggirnya itu ada sedikit meninggi. Oh keras. iya kayak Ya. ada kulit dok ya? Ya, Kayak seperti ada yang terlindungi meninggi, gitu ya? seperti ada bibir sumur, kayak sumur Oh, itu ada iya, bibir iya, iya. sumur. Ha. Terus tengahnya itu bersih dan tidak nyeri. Bersih dalam arti kata dia kelihatan Tidak ada nanah. Tidak ada nanah. Tidak ada oh, nanah. oke. Tapi jangan salah, di tengahnya itu banyak sekali bakterinya. Dan Kalau itu di nggak bawah nyeri, mikros, dok. itu tidak nyeri. Itu tidak nyeri. Kita- Oleh karena itu sangat menularkan. Kita kan cenderung kalau misalnya gini ya, maksudnya insting manusia kalau dia tidak sakit, Mm-mm. kita nggak berobat gitu kan, karena kita Iya. mikirnya ya udahlah nggak sakit Iya, ini gitu iya, kan, iya. salah ya? Iya, saya teruskan lagi. Sudah tidak berobat, aktivitasnya lanjut. Ya, dah. Jadi kalau Siapa tahu sifilis, bisa pergi sendiri. kalau sifilis itu kan lukanya tidak sakit, tetapi bakterinya di situ di permukaannya tinggi, aktivitas seksualnya tidak menurun, sehingga penularannya tetap berlanjut. Kalau GO tadi begitu nyeri, sudah Udah berhenti nggak dia. bisa ngapa-ngapain kita. Harus berobat. Nah, seperti itu. Jadi sama berbahayanya. Iya. Itu. Tapi sempat tadi nih kita sempat ngobrol dikit tentang sifilis nih dok. Ya.
tadi dokter sempat bilang kalau tidak salah dia bisa hilang dengan sendirinya. Ya. Yang luka itu ya? Ya. Jadi hilang lukanya bukan berarti sembuh. Oh gitu. Bukan berarti sembuh. Itu stadiumnya memang begitu. Oh. Jadi lesi primer ya, primernya itu terjadi luka itu. Nanti dalam 2 minggu atau 1 bulan itu akan hilang sendiri. Tetapi bakteri tetap ada dalam darah. Tetap ada dalam darah, ya. Nanti muncul lagi bentuknya lain. Kayak bentuknya gimana? adalah ada seperti bercak-bercak di seluruh tubuh dan di telapak tangan. Bercak. Oh, dia masuk ke Seluruh tubuh, seluruh darah. jadi kalau dia luka itu kalau sifilis masih tahap Stadium receh 1, gitu. iya stadium 1. Ibaratnya Stadium masih 1, kecil iya gitu. stadium 1 namanya. Oh, karena kalau kita mikir kan, oh dia udah hilang sendiri, nggak ada sakit, ya kan, nggak ada sakit, Nggak ada terus sakit. kemudian udah hilang, ya udah sembuh gitu. Sehingga Iya. kalau dia muncul bercak, mungkin kita akan berpikir Dianggap itu penyakit gatal. yang berbeda. Iya Gatal. betul. Gatal. Makanya disebut sifilis itu adalah raja dari penyakit kulit. Karena gejala sifilis itu memiliki gambaran seperti penyakit kulit kebanyakan. Ya, kecuali yang tadi luka yang Ya. awal itu kelihatan, tapi setelah itu hilang, berikutnya ya Luka-luka. 2 bulan berikutnya 3 bulan itu seperti gatal di seluruh tubuh. Tapi ciri khasnya ada di telapak tangan. Telapak tangannya gimana? Merah-merah Ya gitu? Kayak ada ruam-ruam. bercak-bercak, ya ruam, betul. Oh. Itu dan seluruh tubuh Dan itu gatal. bisa gatal. Ya Itu apakah itu tahap terparah, Dok? belum, nanti bisa hilang. Hilang sendiri tanpa hilang. pengobatan. Iya, tapi bukan berarti sembuh. Terus yang terparah naik ke level berikutnya. Level ya, bakteri tetap ada. Ingat, bakteri tetap ada. Sekarang bakterinya mau tinggal di mana? Kalau tinggal di otak, ya orangnya jadi demensia, gangguan jiwa dan sebagainya. Otaknya rusak. Tapi kalau ditinggal di tulang, ya tulangnya jadi osteomielitis dan sebagainya. Jadi dia tergantung milih yang mana ya. Iya, Bakteri tapi itu laten ya, lama seperti itu. prosesnya lama. Oleh karena itu kita program pemerintah itu semua ibu hamil itu dilakukan screening screening HIV dan screening sifilis. Sifilis itu Ya. wajib, Dok ya. Wajib Dan itu di gratis Indonesia. ya. Wah, Di kalau pusat program kesehatan? pemerintah tentunya ya gratis. Di puskesmas ya. Iya. Asal mau saja gitu, asal jangan nolak. Seperti itu, karena itu laten ya. Nah, nanti kalau seumpama ibu hamil yang kita takutkan adalah bayinya. Oh, bisa Karena bayinya menular ke- sudah langsung masuk ke sifilis yang ini untuk yang sifilis yang melahirkan itu. Berarti kalau Parah misalnya ya ibunya nanti. kena sifilis, bayinya Bayinya juga nanti kena cacat. cacat atau dia bawa bakteri juga, Dok? Betul, bakteri, infeksius sekali. Oh. Nah, ya, jadi ibunya diobati seperti itu. Nah, karena tanpa gejala. Tuh, betul. Oh, mungkin itu, Dok, makanya disebut raja singa gitu kan, yang paling serem. Paling Karena serem dia itu. hilang pergi gejalanya maksudnya ya, tapi bakterinya tetap ada Iya, di tapi itu kan dulu raja singa itu serem, sekarang dipiara masalahnya. mahal. Nah, singa itu kan malah dipelihara sekarang itu. Ya, Ya, tapi ya, tidak tapi dengan jangan penyakit ini, sifilis, tidak betul. seperti itu. Nah, tapi ini bisa sembuh kan, Dok? Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, gitu ya. Kalau yang GO sifilis ini ada obat spesifik dan bisa sembuh. Apakah Asal minum tergantung obat. tahapannya atau misalnya gini, kalau di tahapan yang masih luka tadi masih bisa disembuhkan gitu kan, tapi kalau sudah di tahapan mungkin sudah setelah ruam-ruamnya hilang Ya, tidak bisa atau begitu gimana? di Dok? semua stadium bisa di. Oh, di semua stadium Iya, bisa. Nah, kita melihat ada istilahnya kalau GO kan pengobatan sekali gitu, minum obat dengan benar itu sembuh ya. Tapi kalau sifilis itu ada pengobatan berseri dan ada follow up-nya. Kalau harus minum obat iya terus. bagaimana penurunannya ya, penurunan kadar ininya lah, bakterinya, antibodinya bagaimana responnya. Kalau responnya kurang ya
ditambah lagi dosisnya gitu sampai sembuh. Nah, Bahkan HIV saya lanjutkan lagi. Ini HIV bisa sembuh atau tidak? bisa nggak dok? Dengarnya katanya nggak bisa dok. Itu kan 50 tahun yang lalu. Iya kah? Iya. Berarti saya sudah zaman now. Jadi begini ya. Definisi sembuh kan berbeda ya. Bisa sembuh itu artinya bebas dari bakteri ya, bebas dari virus. Tidak ada bakteri lagi yang aktif gitu. Atau bisa juga sembuh itu contoh ya, orang kencing manis. Orang kencing manis. Saya sudah sembuh dari kencing manis. Karena saya minum obat, saya rajin olahraga, saya diet. Saya sembuh dari kencing manis. Tetapi kalau saya lepas ini, saya kencing manis lagi. Jadi terus pengobatan. HIV juga begitu. Selama masih meminum Selama obat. masih minum obat, maka virusnya ditekan. Ya, Tidak tekan bisa sekali tidak bisa berkembang. berkembang. Tapi tetap ada dalam tubuh dok. Tetap ya? ada dalam tubuh. Tapi usia tidak harapan hidup aktif. sama. Alhamdulillah dok sama. ya. Jadi ada obatnya. Karena saya mikirnya kalau sudah HIV itu sudah kayak the end of the world gitu. Ya, itu dulu masih 30 tahun yang lalu. Dan itu gratis loh. Gratis ya? Ya walaupun gratis ya jangan sampai Puskesmas. teman-teman beresiko untuk ini HIV. Tapi kalau seumpama ada saudara kita yang positif HIV ya, itu ada obatnya. Pemerintah menyediakan gratis seumur Betul. hidup. Wow. Seumur hidup. Tapi kalau malu periksa di puskesmas. Tapi dulu. harus Vitamin. periksa. Betul. Periksa di Kami PKBI dulu. belum gratis sih dok, belum bisa. Belum bisa. tapi kan terjangkau. Tentunya pasti terjangkau dan rahasia terjamin. Rahasia terjamin. Ya, jadi kalau Seperti malu itu. mengantri di puskesmas, bisa ke Ya, kami, nggak pakai ngantri. Nggak ngantri. Tinggal booking Ya, saja. ya. Nah, itu yang tadi masih tentang sifilis, saya masih penasaran nih. Yang bercak-bercak merah itu berarti kalau misalnya itu kan kita taunya orang awam ini gatel ya. Iya. Terus kalau ke puskesmas itu diperiksanya apakah Agak sulit. pasti kan Agak deteksinya sulit. pertama dipikirnya gatel dok ya. Betul. Agak sulit. Jadi memang harus Makanya ke jangan sampai ke arah sana. Iya. Oke lah, mungkin pada saat tidak bercak itu aja orang sulit ya. Tapi darahnya bisa terdeteksi walaupun tanpa gejala. Jadi oleh karena itu yang pertama adalah pencegahan, jangan sampai terkena. Ya, kemarin ke ABCD ya, jangan sampai kena. Terus yang kedua, kalau begitu ada gejala segera berobat. Kalau sudah masuk ke stadium itu agak sulit untuk dokter itu berpikir ke arah sana, karena penyakit kebanyakan kita itu bukan gejala kulit, itu penyakit kulit, bukan sifilis gitu loh. Jadi pasti akan kita berpikir oh ini penyakit kulit, nah diobati, alergi gitu seperti itu. Ya, lebih baik jangan sampai ke stadium itu. Ya. Stadium luka itu segera berobat. Langsung ya. Kalau udah jelas dia di kelamin berarti harus kita cek. Ya. Atau mungkin ada teman-teman yang merasa beresiko, perilakunya dulu atau sekarang masih beresiko, rutin periksa. Ada gejala nggak ada gejala, rutin periksa. Perilaku beresiko itu termasuk berganti-ganti pasangan, Ganti-ganti pasangan, misalnya betul. atau tidak menggunakan Berganti-ganti pasangan tanpa pengaman. Tanpa pengaman ya, yang C itu. Yang C. Condom. Ya. Nah itu. Nah ini lanjut. Penasaran, apa sih penyebab utama infeksi pada kelamin pria? Kalau perempuan kan reservoir katanya dokter ya. Ya. Kami penampung. Jadi semua penyakit menular itu penyebabnya semua penyakit menular ya. Penyebabnya bakteri. Kalau nggak bakteri, virus. Kalau nggak virus, parasit. Kalau nggak parasit, jamur. Nah ini sekarang tinggal penyakitnya apa? Kalau GO, Neisseria gonorrhoeae, sifilis, Neisseria gonorrhoeae, penyakitnya bakteri penyebabnya. Apakah selalu penyebabnya itu dari ya selain tadi ya yang dokter bilang hubungan seksual, kemudian penggunaan jarum suntik, apakah mungkin dari hal-hal lain yang bisa menjadi penyebabnya? Contoh. Gaya hidup. Betul, saya teringat.
saya teringat ini ya, tahu nggak ada orang yang mengatakan bahwa minuman keras itu bisa menularkan penyakit seksual. Betul kah? Ya, kalau itunya sih enggak sih. Secara tidak langsung, narkoba. Ya, bukan penyakit, bukan minuman keras ya, narkoba. Salah saya, bukan narkoba. Narkoba itu ada seorang ahli itu, narkoba itu bisa menyebabkan penularan penyakit seksual, walaupun tidak lewat suntik. Walaupun tidak lewat suntik? Walaupun tidak suntik. Kalau suntik layak kan? Iya. Kenapa? Pada saat menggunakan ini narkoba, dia fly. Kalau pada saat fly itu gairah seksual meningkat. Dan sudah nggak mikir apa-apa, boro-boro nggak mikiran si C itu ya, udah hantam saja. Jadi pintu masuknya lewat narkoba. Ya, jadi kalau ditanya lewat mana, ya secara tidak langsung. Kalau semua saya lewatnya hubungan seksual. Semuanya. Tapi merakas ke arah sananya lewat mana? Perilaku seksual. Ya, perilakunya tidak sehat, perilaku seksualnya tidak sehat. Hubungan seksual nggak lewat kelamin, lewat anal. Bisa. Iya. Atau mungkin juga masuk tidak menjaga kebersihan, bisa jadi dok seperti itu? Ya, kalau itu meningkatkan kan? resiko, jelas meningkatkan resiko. Tapi begini, ya kembali ke ABCD. Kalau be faithful, kalau setia sama pasangan, dari mana itu bakteri bisa lewat ke situ? Iya, nggak mungkin kan? Paling cuma gatal-gatal dikit gitu, karena misalnya iya, gatalnya mungkin karena bukan penyakit ini, jamur baju yang beda. Oh, beda tuh dok ya? Jamur kulit, kandidiase, sama kulit ini kan kulit sama gatal. Berarti nggak bahaya tuh dok ya? Iya, aman. Beda lagi, seperti itu kan? Iya. Ya kan tidak lewat ini penularan seksual pun ya, kalau penyakit kulit gatal ya gatal gitu. Tapi kalau penyakit penularan seksual, bakteri GO, walaupun udah bersih gitu ya, katanya menjaga kebersihan. Persoalannya adalah ya reservoir bakteri itu koloninya jauh di dalam sana. Bagaimana kita bisa membersihkan? Ya. Gitu ya, bagaimana tidak bisa kita jauh di dalam sana. Seperti itu. Kemarin ada loh dokter yang bahas itu, tapi saya lupa ya di bagian mana ya. Contoh lagi ya, HIV. Paling serem kayaknya nih HIV. Iya, HIV kemarin yang paling tinggi virus HIV ada di mana? Sperma. Ya, sperma betul. Ya. Sekarang saya walaupun di kelamin dan sekitarnya dibersihkan gitu. Pada saat ejakulasi sperma keluar, ya plus virusnya dong. Iya dok ya. Ya, jadi bukan hanya kebersihan. Ya kebersihan iya, Tetapi itu tidak cukup untuk penyakit menular seksual. Yang ini adalah ABCD. Nah, teman-teman, ingat ya, yang ABCD itu yang sudah dibicarakan kemarin-kemarin. Nah, kalau nggak tahu, lihat podcast yang kemarinan. Ya. Nah, ini nih salah satu baru ingat. Sering kan ada kami dapat pasien gitu kan dok ya, pemeriksaan ke kita, kemudian kita berikan nih obat untuk istri dan suaminya gitu kan. Betul, ya. Nah, tapi seringkali tuh klien tuh kayak ngeluh gitu, aduh nggak bisa nih, suami saya nggak bakal mau disuruh minum obat ini karena takutnya katanya kalau minum saat pengobatan itu nggak boleh berhubungan intim. Nah, betul apa enggak tuh kalau misalnya kita sama-sama punya penyakit ya gitu? Nggak boleh hubungan intim. Lah kasihan dong. Oh, suami istri kok nggak boleh hubungan intim? Itu dia maksudnya. Itu banyak jadinya akhirnya banyak yang tidak meminum obatnya. Salah. Gitu. Mungkin dikasih obat plus kondom. Jadi walaupun misalnya masih dalam pengobatan boleh ya dok ya berhubungan intim, asalkan pakai kondom. Seberapa parah pun penyakitnya. Iya, pakai kondom.
berapa parahnya sebenarnya kan parahnya ya seperti itu aja kan. Jadi Yang penting minum obat. Oh, jadi dengan Iya, pengobatan itu menghilangkan pengobatan. pelan-pelan. Iya, Karena nggak mungkin juga kan dok berhenti total selama Iya, berapa bulan iya. gitu kan dok. Oh, berarti Gitu. tetap aman ya, yang penting Aman, kondom. pakai kondom. Pakai kondom. Oke, catatan nih. Jadi jangan takut untuk Pakai berobat karena walaupun dalam proses pengobatan kita masih bisa berhubungan intim dengan pasangan asalkan selalu pakai pengaman kondom. Cik. Ya, pakai Condom. Ya. Gitu, Dok. Nah, tadi sudah ya, pasti Ya. bisa sembuh ya dok ya. Insya Allah sembuh. Insya Allah Bisa ya? sembuh. Insya Allah itu kan kepastian soal itu. Oh, sembuh seperti yang dokter bilang tadi bahwa bakterinya ada yang memang sembuh total, bakterinya mati ibaratnya Ya. ya kan, karena kita awam itu kan taunya kalau sembuh total itu bakterinya mati, dok. Mati. Tapi ada yang ibaratnya dinonaktifkan bakterinya. Ya, kayak HIV Kayak itu HIV. dinonaktifkan. Tapi kalau yang lain insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh ya. GO sifilis insya Allah sembuh. Nah, oke. Jika pengobatannya sesuai. Ya, jadi cara minum obatnya, jadwalnya, dosisnya, lamanya. Jadi harus sesuai dengan Harus sesuai dengan petunjuk dokter. Gitu. dokter spesialis Ya. yang sudah ternama. Karena banyak juga, oh sudah nggak sakit, Nah, ya belum disimpan selesai aja berarti. nanti kalau sakit lagi disimpan saya. Salah itu, dok, ya? Salah. Dan itu sangat berbahaya, Karena menyebabkan resistensi bakteri terhadap obat itu. jadi kalau misalnya besok berobat lagi dia harus diberikan obat yang dosisnya Kebal lebih. bisa dosisnya lebih atau pindah obat yang lebih mahal. Wow. Gitu. Jadi harus sampai selesai sehingga memang benar-benar bakterinya itu mati. Nah, jangan coba-coba makanya kalau minum obat langsung dituntaskan Sampai habis. Sampai habis Sampai ya habis. dok ya, walaupun Iya. sudah tidak ada gejala sakit. Betul. Oke. Nah, ini nih kayaknya nih penting. Bagaimana sih cara kita mengetahui seorang terjangkit penyakit menular seksual jika ciri-cirinya tidak nampak? Kita ingin mengatakan screening. Satu-satunya jalan adalah screening. Penting itu dok ya? Penting. Screening. Jadi screening itu adalah pemeriksaan kesehatan sebelum muncul gejala. Ya. Nah, siapakah yang di screening itu? Yang terutama yang dilakukan screening itu adalah populasi-populasi yang beresiko. Beresiko tadi yang gaya Yang hidupnya tadi dok gaya ya? hidupnya kalau kita tahu gaya hidup kita itu beresiko, screeninglah kita ya secara rutin. Jadi seperti kita itu. bikin checklist sendiri Ya, ya, seperti apakah itu. kita Betul. ganti-ganti pasangan atau kita narkoba Betul. atau apa. Nah, terus Oke. yang kedua adalah populasi yang memang sudah ditentukan untuk dilakukan screening. Contohnya ibu hamil dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tapi yang lebih bagus adalah hindari perilaku beresiko. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada jalan lain hanya screening. Screening dan screening itu biasanya baiknya dilakukan berapa bulan sekali dok? Kayak misalnya kita nih kalau perempuan kan untuk mendeteksi kanker rahim gitu ya, pap smear itu pap kan kita smear. 1 tahun sekali sudah cukup. Kalau di atas umur 40 tahun. Kalau Di bawah kalau 40 tahun itu nggak perlu setahun sekali. nggak boleh setahun sekali. Nggak perlu. Kalau di atas 50 tahun setahun sekali. Kalau yang di bawah 40 tahun? Di bawah 40 tahun itu cukup 5 tahun. Serius dok? Atau mungkin karena dia sudah divaksin ya dok ya? Beda lagi. Karena resiko kita ngomongin ini ya. Sedikit belok. Iya, CA cervix ya. Jadi resiko CA cervix itu baru meningkat setelah di atas 50 tahun. Gitu. Nah balik ke HIV nih, soalnya pernah ada kasus sekarang dia diperiksa negatif, Betul. ya kan? 3 bulan lagi dia diperiksa positif. Nah saya udah sempat dengar tim medis berbicara bahwa ada kayak semacam jendela waktu apa gitu dok? Iya, window period. Apa itu dok? Begini, jadi window period adalah pada saat penularan. Jadi virus masuk ke tubuh kita. Virus masuk ke tubuh kita. Lah yang kita periksa kalau HIV itu bukan virusnya. Tapi Kalau yang diperiksa virusnya itu pakai PCR, itu mahal. Tidak cocok untuk screening. Tetapi yang kita periksa adalah antibody.
Oke. Nah, ya. Nah, antibodi itu baru muncul dan terdeteksi oleh alat kita itu 3 bulan. Oh. 3 bulan setelah virus masuk. Ya, jadi kalau virus masuk ini diperiksa bulan depannya masih negatif karena kita hanya pakai antibodi. Nah, dia baru terdetek pada saat bulan ketiga atau 3 bulan. Itu namanya window period ini namanya. Virus sudah ada di tubuh, tetapi secara laboratorium screening dia negatif. Window period. Ya, itu. Oh, iya. Karena memang pasti kita anjurkan untuk balik lagi. Periksa 3 bulan. Setiap kalau HIV tadi ya berapa kali jarak ini screening. Kalau HIV 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kalau kita merasa beresiko 3 bulan sekali. Jadi walaupun sekarang 3 bulan positif, negatif, jangan senang dulu gitu kan ya. Siapa tahu itu periode jendela itu nih. Ya, nah 3 bulan kemudian periksa. Kalau masih positif, kalau masih negatif, kalau masih negatif, aman. Dalam 3 bulan dengan syarat dalam 3 bulan itu tidak melakukan perilaku seksual yang tidak aman. Oh, iya kan? Aman berarti. Aman. Lah kalau selama menunggu ini kita masih beresiko berperilaku beresiko, ya mundur lagi dong. Oh iya, betul. Jadi selama ini, kembali lagi selama 3 bulan kalau memang ada rekan-rekan yang berperilaku resiko, terus kemudian berhenti dan ingin mengetahui bahwa di tubuhnya itu ada virus atau tidak, kan periksa negatif nunggu 3 bulan. Nah selama 3 bulan ini kalau berhubungan suami istri harus pakai kondom supaya aman. Sampai aman, ya. 3 bulan ini kita memastikan dalam 3 bulan ini negatif baru kita benar-benar tidak mengandung. Seru sekali nih dapat ilmu baru tentang IMS pada pria ya. Jadi bapak-bapak atau abang-abang, mas-mas dan kakak-kakak laki-laki semuanya lebih mudah dideteksi IMS ini pada pria ya. Jadi ayolah cek-cek gitu kan, screening itu lebih penting, lebih ini ya, biar lebih aman untuk semua kan dok ya. Nah, kalau takut, tadi kan ada tuh di puskesmas gratis, memang kan? Gratis. Tapi kalau misalnya takut, khawatir identitasnya diketahui, bisa ke kami, Klinik Mitra Keluarga. Iya, betul. Yang mana kami sudah bertahun-tahun concern di kesehatan reproduksi. Seperti itu. Nah, dok, ada yang mau disampaikan nggak nih pesan-pesan untuk para pria di luar sana? Ya, ini pesan untuk kita semua ya. Jadi penyakit menular seksual ini implikasinya, efeknya bukan hanya kesehatan, ya. Jadi efeknya di luar kesehatan juga. Kalau kita sudah berkeluarga, tentunya ini akan memiliki efek pada keluarga juga, ya. Mungkin memiliki efek pada ekonomi dan sebagainya. Karena pengobatan infeksi menular seksual itu ada beberapa itu yang membutuhkan pengobatan yang panjang, biaya yang mahal, seperti itu. Relatif antibiotik lebih mahal daripada batu pilek seperti itu ya. Jadi belum lagi produktivitas. Produktivitas kita mungkin pengobatan pemerintah menyediakan kalau ke puskesmas menyediakan gratis, tapi ingat produktivitas. Jadi penyakit menular seksual itu implikasinya itu sampai keluar dari kesehatan. Oleh karena itu kita jaga diri kita jaga pasangan kita jaga keluarga kita. Ya, kalau semama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memiliki anak-anak yang remaja, kita jaga anak-anak kita. Ya, jangan sampai melakukan perilaku seksual yang beresiko. Intinya adalah jangan melakukan perilaku beresiko. Penyakit menular seksual itu mudah sekali penanganannya, sangat mudah. Yaitu jangan melakukan perilaku seksual beresiko. Ya, dicatat ya, jangan melakukan perilaku seksual beresiko. Itu sebenarnya kata kuncinya ya, Dok ya? Nah, itu saja untuk sore ini ya, bersama dengan Dr. Zainul. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, Dok ya, di kesempatan lainnya.
Itu saja dari Insya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan bye.